Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Nuraini, NIM saya B.11.25.0087. Baik, saya di sini akan menjelaskan atau mempresentasikan tentang yaitu berjudul Kebudayaan dan Peradaban Islam pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam periode di Mekah. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan tentang pendahuluan. Pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Mekah, Islam baru mulai disebarkan kepada masyarakat Arab yang hidup dalam sistem yaitu jahiliyah. Mereka pun juga menyembah berhala, saling berperang antara suku, serta menindas atau kaum lemah. Rasulullah datang kepada membawa risalah tauhid, keadilan, dan kemanusiaan. Dakwah beliau di Mekah menjadi fondasi lahirnya peradaban Islam yang kemudian berkembang pasti di seluruh di dunia. Baik, yang kedua saya akan menjelaskan tentang yaitu rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana kondisi masyarakat Arab sebelum datangnya Islam. Yang kedua, bagaimana strategi dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Mekah. Yang ketiga, apa saja tantangan yang beliau hadapi. Yang keempat, nilai-nilai atau kebudayaan dan peradaban apa yang lahir dari dakwah tersebut. Yang ketiga, saya akan menjelaskan tentang tujuan. Yang pertama yaitu menjelaskan kondisi sosial, politik, ekonomi, dan budaya Arab para Islam. Yang kedua, mengetahui strategi dakwah Rasulullah di Mekah. Yang ketiga, menguraikan hambatan yang dihadapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang keempat, menggambarkan nilai-nilai peradaban Islam yang lahir dari periode awal kenabian. Yang keempat, saya akan menjelaskan tentang pembahasan. Pembahasan yaitu kondisi masyarakat Arab sebelum Islam, hidup dalam masa jahiliyah, bodoh dalam moral dan akidah, banyak menyembah berhala dan menganggap perempuan hina, ekonomi didominasi riba, sosial penuh ketipuan atau ketimpangan, dan mereka menyembah selain Allah apa yang tidak memberi mudarat dan manfaat. Surat Yunus ayat 18. Dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Mekah fase rahasia 610 sampai 613 Masehi. Dakwah dimulai dari keluarga dan sahabat dekat, tempat belajar rumah Arkam bin Abi Arkam. Seluruh atau serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah. Surat An-Nahl ayat 125. Fase terang-terangan 613 sampai 622 Masehi. Nabi menyuruh Quraisy di Bukit Syafa. Isi dakwah yaitu tauhid, keadilan, dan persamaan. Dan berilah peringatan kepada keluargamu yang terdekat. Dan pembahasan selanjutnya yaitu ada tantangan dakwah. Penolakan keras dari Quraisy
penyiksaan terhadap sahabat Bilal dan Ammar dan Sumayyah, pembaikan terhadap Bani Hasyim, fitnah terhadap Nabi sebagai tukang sihir. Engkau Muhammad bukanlah orang gila. Surat Al-Qalam ayat 2. Dan pembahasan selanjutnya yaitu ada pembahasan nilai-nilai peradaban Islam di masa Mekah. Yang pertama, tauhid, landasan seluruh peradaban. Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Surat Al-Ikhlas ayat 1. Yang kedua yaitu persamaan semua manusia sama di sisi Allah. Yang paling mulia di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Surat Al-Hujurat ayat 13. Yang ketiga, keadilan sosial, larangan riba dan kecurangan. Celakalah orang-orang yang curang. Surat Al-Mutaffifin ayat 1. Yang keempat yaitu ilmu dan akhlak. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Surat Al-Alaq ayat 1. Aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Ahmad. Yang kelima yaitu ukhuwah dan persaudaraan. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Surat Al-Hujurat ayat 10. Yang kelima tentang dampak dakwah di Mekah. Apa sih yaitu dampak dakwah di Mekah? Dampak dakwah di Mekah yaitu muncul generasi beriman dan berakhlak, lahir fondasi peradaban Islam berbasis tauhid, ilmu dan persaudaraan, menjadi dasar kuat bagi pembangunan masyarakat Islam di Madinah. Yang keenam yaitu kesimpulan. Apa sih kesimpulan? Kesimpulan, sebelum Islam masyarakat Arab hidup dalam masa jahiliyah, menyembah berhala, tidak adil dan rendah moral. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdakwah selama 13 tahun di Mekah melalui 2 fase, rahasia dan terang-terangan. Yang kedua yaitu dakwah menghadapi banyak tantangan seperti penyiksaan, pemboikotan, dan fitnah dari kaum Quraisy. Yang ketiga, meski demikian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berhasil menanamkan nilai-nilai tauhid, keadilan, ilmu persamaan, dan akhlak mulia. Nilai-nilai ini menjadi fondasi peradaban Islam yang berkembang pesat di masa berikutnya. Dan selanjutnya ada saran bagi umat Islam perlu meneladani kesabaran dan keteguhan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam berdakwah. Nilai-nilai Islam hendaknya diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam aspek sosial, ekonomi maupun budaya. Generasi muda diharapkan memperkuat ilmu dan akhlak agar dapat menjadi atau melanjutkan perjuangan membangun peradaban Islam yang sangat unggul. Dan selanjutnya, apakah ada yang dipertanyakan? Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam presentasi saya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.